Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan, Yesus. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau Allah yang kudus Tuhan. Haleluya. Kudus Tuhan.
Yesus, nama yang senantiasa memberikan kemenangan bagi kami. Nama Yesus, nama yang senantiasa memberikan pembelaan bagi kami umat-umatnya. Terima kasih banyak Tuhan, kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini. Kalau kami masih ada sampai saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh melewati sepanjang minggu. Bahkan kami sudah Tuhan, Engkau jaga dalam petiduran kami di sepanjang malam, hingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, badan yang kuat, diberkati oleh Tuhan. Tidak dapat kami membalas akan setiap kebaikan Tuhan selain kami hanya mau puji, mau sembah Engkau, tinggikan, agungkan Engkau Yesus, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami persembahkan kepadamu di pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan kerinduan kami umat-umatmu, kami rindu senantiasa untuk beribadah, memuji, memuliakan namamu. Bahkan terlebih kami rindu dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami ini tanpa Tuhan Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu biarlah kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu mencari hadirat Allah. Biar hadirat Allah ada di tempat ini, menguasai kehidupan kami umat-umatmu. Sukacita yang daripada Tuhan Yesus senantiasa menjadi milik bagian kami ketika kami mau beribadah, memuji, memuliakan namamu Bapa di surga. Urapi kami semua yang ada, biar kehidupan kami mau persembahkan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan pada saat pagi hari ini, para pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayanimu Tuhan, hamba-hambamu yang akan melayanimu, pakai mereka secara heran dan luar biasa. Otoritas Allah menjadi milik bagian mereka Bapa, baik itu pemimpin puji-pujian, singers, pemain musik, pemain rebana, LCD, semuanya tinggal dalam urapan Allah, sehingga benar-benar Roh Kudus menguasai kehidupan mereka, agar supaya ibadah ini bukan terjadi karena pribadi mereka, tetapi oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjadi milik bagian mereka. Bahkan terlebih khusus hamba firman-Mu, biarlah semuanya Tuhan dalam urapan Allah. Dan kami terlalu yakin dan percaya lewat ibadah kami, maka kami boleh diberkati pada saat pagi hari ini. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami yang datang dengan pikulan masalah beban, kami akan pulang membawa damai sukacita yang daripada Tuhan Yesus saja. Kuasa iblis yang tidak senang melihat kami mau beribadah kepadamu, kami mau satukan hati kami mau tolak tengking dia di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, keluarkan dari tempat ini, keluarkan dari dalam hati pikiran kami, sehingga kami bebas beribadah, memuji, memuliakan namamu Bapa di surga. Umat-umat Tuhan yang masih dalam perjalanan persiapan, Tuhan tolong hantar mereka tibakan di tempat ini dengan selamat sejahtera. Sama-sama kami boleh beribadah, memuji, memuliakan namamu Bapa. Ini doa kami mau buka pekerjaanmu di pagi hari ini, tidak dengan nama lain selain di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita telah dibuka dengan doa. Yakin dan percaya bahwa di tempat ini hanya ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kalau kita ada sampai saat ini semua hanya oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Tanpa Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita akan berglori untuk Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang girang-girang. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Haleluya. Jalan sendiri.
kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh pemuda remaja. Yesus memberkati puji-pujian yang sudah dibawakan oleh pemuda remaja Maju Jalan Terus Melangkah bersama dengan Yesus. Saat ini kita masih memuji, masih berglori untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Oh
Saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita nyanyikan pujian. Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan tak pernah janji hidup kita akan baik-baik saja. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai setiap kehidupan kita. Hidup kita tidak akan mulus-mulus saja. Tetapi kita akan melewati banyak tantangan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita kuatkan setiap iman kita. Haleluya. Tuhan tak
kasih banyak Bapa. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Tuhan, kami telah memuji-muji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Kami percaya segala pujian yang kami sampaikan, kami nyanyikan, itu semua sudah naik di hadapan-Mu, dan itu berbau harum bagaikan dupa yang berbau harum, dan nama-Mu Tuhan yang selalu dipuji-puji. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan atau menerima firman-Mu, tapi sebelumnya kami terima firman-Mu. Kuduskan hati kepikiran kami, kehidupan kami Tuhan. Kami layak untuk menerima firman-Mu, dan kami percaya hanya firman-Mu yang kami butuhkan dalam hidup kami. Karena firman-Mu berkuasa, firman-Mu adalah Engkau sendiri yang sanggup memberikan kami kekuatan, kemampuan. Kami selalu percaya bahwa firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar benar-benar apa yang disampaikan hamba-Mu itu seturut kehendak-Mu sendiri. Terima kasih banyak Tuhan, sempurnakan doa kami. Dan kami mau sambut firman-Mu, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelayan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang besar, bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, sebab karena pertolongan Tuhan. Sebab itu patutlah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi kita belajar akan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Kita akan membaca bersama-sama ayat-ayat tersebut. Kita baca bersama-sama ayat-ayat tersebut dari ayat 41 sampai ayat 47. Dalam hitungan ketiga dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya ini memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada daripada mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan, dan khotbah pada saat ini merupakan khotbah yang berkaitan dengan topik khotbah pada minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai bahwa rumah adalah gereja, rumah kita adalah gereja, maka sekarang topiknya adalah gereja adalah rumah kita. Memang ketika kita melihat
ayat-ayat tersebut, maka ada beberapa hal yang tergambarkan bagi kita semua, bagaimana keadaan atau kondisi situasi jemaat mula-mula yang didampingi oleh para rasul pada saat itu. Ya, memang pada kesempatan ini kita tidak akan melihat ayat per ayat untuk dapat menjelaskan setiap ayat tersebut, tetapi di sini kita ingin coba melihat mengenai gambaran kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu, sehingga bisa dikatakan kehidupan mereka, baik pada minggu lalu saya katakan bahwa rumah kita adalah gereja, dan sekarang gereja adalah rumah kita. Gereja adalah rumah kita. Nah, kita sebagai jemaat Tuhan atau sebagai gereja Tuhan, ya, kata jemaat dan gereja itu sebenarnya sama pengertiannya. Saya terkadang ketika mendengar ada satu gereja tersebut gereja jemaat eklesia, saya terkadang suka tertawa sendiri ketika mendengar nama gereja itu. Gereja jemaat eklesia, padahal gereja artinya jemaat, jemaat artinya gereja, eklesia artinya jemaat. Jadi tiga nama yang pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Nah, dalam kesempatan ini ketika kita membicarakan mengenai gereja, dan kita adalah gereja, kita adalah jemaat, kita adalah gereja, maka kita harus tahu, sebagai gereja kita harus tahu apa itu gereja. Kan ada istilah begini, kenalilah dirimu. Supaya apa? Supaya kamu juga bisa mengenal dunia yang ada. Bagaimana kita bisa mengenal dunia? Dunia sini tidak mengacu kepada kehidupan dunia, tetapi yang ada di lingkungan, yang ada di sekitar kita, orang lain, di dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana kita bisa mengenal orang lain kalau kita tidak mengenal diri kita? Makanya kita perlu mengenal diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini kita sebagai gereja, maka kita harus tahu apa itu gereja, bagaimana dan apa cara hidup gereja. Makanya kita belajar dari kehidupan jemaat-jemaat pada saat itu. Kita belajar dari kehidupan jemaat-jemaat dan para rasul. Sebagai gereja Tuhan, kita harus paham, kita harus tahu siapa diri kita. Nah, makanya ketika berbicara gereja adalah rumah kita, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan sebagai gereja, dan dalam konteks ini adalah gereja adalah rumah kita. Memang ada beberapa pengertian daripada gereja, atau ada beberapa gambaran tentang gereja. Gereja adalah bangunan Allah. Gereja adalah mempelai Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah kawanan anak domba Allah. Gereja adalah ranting. Ada banyak sebenarnya pengertian atau pemahaman daripada gereja itu. Tetapi dalam hal ini, kita sebagai komunitas umat Allah, sebagai gereja, maka kita harus mempunyai sikap terhadap gereja sebagai rumah kita. Jadi pada kesempatan ini kita harus punya sikap terhadap gereja kita, yaitu kita harus menganggap, kita harus merasakan bahwa gereja ini adalah rumah kita. Tapi jangan sampai nanti pikir, wah ini gereja ini orang punya ini, wah orang berbagi jo, sepanggal ya, biasa kan begitu. Wah ini orang gereja ini, pokoknya suka-suka saya, kan ini milik bersama, ya kan. Wah terserah, wah saya boleh mau atur-atur ini gereja, bukan seperti itu. Tapi rasa memiliki ini adalah rasa
kita punya tanggung jawab di dalamnya. Bukan rasa memiliki. Gereja ini adalah milik Tuhan. Dipercayakan oleh Tuhan supaya kita mengelola, mengatur, menata layani. Ini gereja ini. Kita punya rasa memiliki, artinya apa? Ketika kita punya rasa memiliki, kalau barang itu adalah milik kita, maka pasti kita akan jaga, kita akan pelihara. Kecuali kita anggap barang itu tidak berharga, ya kan? Nah, biasanya kan kalau barang yang tidak ada harganya, tidak penting, tidak berguna, ya biasa barang cuma dibiarkan begitu saja, ya kan? Biar hilang ya, tidak apa-apalah, biar saja, gampang mau dicari. Kecuali barang berharga, wah kalau barang berharga lupa taruh di mana atau hilang, wah panik sekali, ya kan? Sampai baru-baru habis ibadah HP nih tahu di mana. Karena saya pikir, wah ini kalau barang ini hilang bukan cuma sekedar nanti tidak bisa berkomunikasi. Saya pikir, wah ini mohon maaf, ini harganya hampir 5 juta ini. Saya pikir, aduh mau beli lagi mahal. Saya bukan mau menunjukkan harga barang itu, tapi saya mau katakan bahwa kalau kita tahu barang itu mahal, susah kita beli, barang itu kita dapatkan, kita berupaya mendapatkan dengan kita mencari uang untuk mendapatkannya itu, maka kita akan jaga baik-baik, kita akan rawat, kita akan pelihara. Nah, ini saya mau lebih luaskan, sama seperti kalau keluarga kita itu sangat berharga dalam kehidupan kita, maka kita akan jaga, kita akan pelihara. Nah makanya ketika kita memahami bahwa gereja adalah rumah kita, dan kalau kita menganggap bahwa gereja itu sangat berharga bagi kehidupan kita, maka kita akan menjaga dan memelihara. Jaga baik-baik gereja kita, jaga baik-baik. Baik kami sebagai yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin, jaga, pelihara. Jangan biarkan gereja kita ini menjadi tidak berarti. Kita tetap menjaga dan terus bahkan harus meningkatkan gereja kita ini sebagai rumah kita ini menjadi lebih baik lagi. Itu tugas gereja. Dan kita sebagai gereja, kita harus menjaga, memelihara, bahkan terus meningkatkan bagaimana gereja ini semakin lebih baik, bagaimana gereja ini semakin lebih indah, bagaimana gereja ini semakin lebih berharga. Tapi saya mau tekankan di sini bukan hanya sekedar gereja dalam pengertian secara fisik bangunan gereja ini, tetapi kehidupan kerohanian kita. Kita harus jaga, kita harus pelihara. Nah, makanya terkait dengan gereja sebagai rumah, kalau rumah harus kita jaga, kita harus pelihara, kita harus bersihkan. Begitupun juga kehidupan rohani kita sebagai gereja, hidup kita ini, bahkan kita komunitas kita sebagai gereja, maka kita harus saling menjaga, harus saling memelihara, harus saling membersihkan satu dengan yang lainnya sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan. Kita harus terus jaga kehidupan rohani kita. Nah makanya ketika kita mau menjaga kehidupan kerohanian kita, maka gereja juga merupakan tempat iman kita bertumbuh. Di dalam Mazmur coba kita baca. Mazmur pasal 92 ayat 13. Mazmur pasal 92 ayat 13. Mazmur pasal 92, saya akan membaca dulu dari ayat kalau di Alkitab ayat 13, ayat 13 14. Saya akan membaca, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Gereja sebagai rumah kita merupakan tempat iman kita bertumbuh.
Makanya kita harus punya sikap terhadap gereja. Kita harus tetap berada di dalam rumah Tuhan. Kita harus tetap berada di dalam rumah Tuhan. Kan ada mazmur yang berkata, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau kita benar-benar memahami kita gereja dan kita memahami gereja itu sebagai rumah kita. Rumah itu kan tempat apa? Tempat kita berteduh, tempat kita apa? Bernaung, berlindung. Coba kalau kita cuma tinggal di luar, kita hanya di luar-luar, dari pagi, siang, malam, subuh terus, tidak berada di dalam satu bangunan atau dalam satu rumah. Mau jadi apa kita? Sedangkan orang yang tinggal di hutan, ada sabuah, ya kan? Ada tempat untuk dia bernaung, ada tempat untuk dia berlindung. Nah, makanya kalau kita memahami bahwa gereja adalah rumah, maka kita harus tetap berada di dalam bait Tuhan, harus tetap berada di dalam gereja. Sama seperti ini, ya kan? Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Orang yang tetap tertanam di bait Allah, dia akan bertunas, dia akan bertumbuh. Kalau cuma di luar-luar, bagaimana bisa bertumbuh? Kalau cuma kesana kemari, bagaimana kita bisa bertumbuh? Harus tertanam. Kalau sudah tertanam, sehingga apa? Wah, dia akan terus bertumbuh. Ya, walaupun terkadang Tuhan tanam di tempat ini bertumbuh, tetapi yang pasti harus tertanam di bait Allah. Jangan tinggal di luar, harus terus berada di dalam bait Allah. Makanya pemazmur bilang lebih baik 1 hari berada di pelataran daripada 1000 hari. Kalau di tempat lain, kalau di luar, kalau kita tidak tinggal di dalam rumah, ya kan? Contoh gambaran, coba lihat kalau binatang-binatang tinggal tidak berada di tempatnya, berada di tempat lain. Kalau ada binatang buas, maka akan membahayakan nyawa binatang itu. Nah, begitupun juga kalau kita tidak tinggal di dalam bait Allah, ketika kita hanya tinggal di luar saja, di luar sana ada banyak ancaman, di luar sana ada banyak bahaya yang mengancam hidup kita, kehidupan rohani kita. Nah, oleh sebab itu, gereja juga tadi saya katakan sebagai tempat bernaung, tempat berlindung. Kan rumah kan tempat kita bernaung, berlindung, ya kan? Makanya kalau kita tidak bernaung, tidak berlindung di dalam rumah, yaitu gereja, maka kita coba kalau tinggal di luar, matahari panas, mau jadi apa kita kalau cuma di luar-luar dipanas? Mau jadi sakit. Makanya perlu kita masuk dalam rumah supaya apa? Hidup kita tetap terjaga, iman kita akan terus bertumbuh. Sebab itu kita harus dapat menyikapi dengan baik dalam kehidupan kita ini. Kita sebagai gereja Tuhan, baik kita harus menjadikan gereja ini atau rumah kita ini sebagai gereja ini menjadi tempat perlindungan kita. Mazmur pasal 90 ayat 1 dan pasal 91 ayat 2 dikatakan bahwa bait Allah adalah tempat perteduhan. Bahkan Allah yang Maha Tinggi merupakan tempat perlindungan. Kalau kita hanya di luar-luar saja, sekali lagi itu akan membahayakan kehidupan kita. Makanya kita harus sadar, kita harus peka dengan keadaan. Ada begitu banyak ancaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang dapat mencelakakan kehidupan kita. Firman Tuhan ini ingin mengajarkan
ingin memberitahu kepada kita sesungguhnya bahwa kita harus tetap berada di dalam rumah kita, yaitu gereja. Kalau kita hanya di luar-luar saja, maka akan membahayakan kehidupan kita. Sebagai tempat untuk iman kita bertumbuh, sebagai perlindungan terhadap serangan-serangan musuh. Musuh kita si iblis, musuh kita kuasa-kuasa kegelapan. Kalau kita hanya di luar-luar saja, kita tidak mendapatkan proteksi dalam kehidupan kita. Sama seperti Ayub kan. Iblis bilang, ya Allah, engkau yang jaga, engkau yang panggari, engkau yang lindungi ini Ayub. Coba buka itu pagar itu. Mau jadi apa dia? Ya betul, ketika Allah buka, karena Tuhan izinkan, Tuhan buka, terjadi sesuatu dalam kehidupan Ayub. Walaupun ya Ayub bukan berada di gereja atau di bait Allah, tapi Ayub tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kehidupan Ayub terjaga. Tidak ada musibah, tidak ada bencana, tidak ada malapetaka. Tapi ketika Tuhan izinkan pagar itu dibuka dalam kehidupan Ayub, terjadi. Tetapi selama Allah tidak izinkan, ketika Allah menjaga, melindungi Ayub, Ayub tetap dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Makanya kalau kita mau hidup kita diberkati, kita tidak mau mengalami banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, bencana, musibah, malapetaka. Seringkali kita berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, tanganmu menyertai melindungi. Bagaimana Tuhan bilang, bagaimana aku mau menyertai melindungi? Cuma di luar-luar. Ini tempat perlindungan, bait Tuhan, gereja Tuhan merupakan tempat perlindungan. Di situ tangan Tuhan menjaga umat-umat Tuhan. Makanya kita harus tetap berada dalam rumah Tuhan. Hanya kalau kita menyikapi bahwa gereja adalah rumah kita, gereja adalah rumah, maka kita akan tetap terus berada di dalam rumah Tuhan. Bagian terakhir, gereja rumah kita. Kalau di dalam rumah kan apa yang kita lakukan? Tidur. Haleluya, tidur. Apa yang kita lakukan dalam bekerja? Jangan cuma tidur-tidur. Mau dapat usir kalau cuma tidur-tidur. Papa mama mau marah kalau cuma tidur-tidur. Harus bekerja. Nah, makanya kalau kita memahami bahwa gereja adalah rumah kita, maka kita harus bekerja dalam gereja, bekerja dalam rumah Tuhan. Ya kan? Jangan cuma berdiam diri. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun kita masing-masing beda-beda. Ada yang tugasnya cuci piring, ada tugasnya yang basah sapu, ada tugasnya yang bapel, ada yang tugasnya yang cuci baju. Masing-masing berbagi tugas. Ya kan? Ngoni-ngoni jo semua tuh kerja. Kita sudah jo, pokoknya lia-lia jo. Kita bapak ator jo pangoni. Itu kita pekerja. Wah. Pokoknya ambil bagian sekecil apapun pekerjaan itu. Kita sudah mengambil bagian dalam pekerjaan. Makanya ketika kita dipercayakan pekerjaan itu di dalam rumah, sekali lagi saya mau tegaskan, kalau kita benar-benar menyadari, kalau benar-benar kita memahami bahwa gereja adalah rumah kita, maka kita punya tugas dan tanggung jawab untuk bekerja. Apa yang kita bisa kerjakan di dalam rumah kita, yaitu gereja? Apa yang saya punya untuk bisa saya berikan dalam pekerjaan Tuhan? Kita harus mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu. Lagi sekecil apapun yang bisa kita lakukan, mari kita memberi. Tapi ketika kita bekerja, kita harus bekerja dengan penuh dedikasi. Jangan kita bekerja, wah kita sok kerja ini, puji dong.
Wah, saya sudah bekerja ini. Mana dong? Mama doi, mama kita sok kerja mama. Nah, itu namanya cuma kerja di perusahaan, bukan kerja dalam rumah. Coba, ya kan? Kalau kerja di dalam rumah, ya toh Ibu Ros sudah tahu ini. Berarti Kabela suka minta-minta doi kalau dapat suruh kerja ini. Itu cuma mama pibae, tapi bukan upah. Karena di dalam rumah tidak ada itu namanya mau kasih doi. Tidak ada tuh mau namanya ada gaji. Kalau di perusahaan, di kantor ya itu dapat gaji. Karena kan kalau sekali lagi kalau benar-benar rumah ini milik kita, artinya kita semua yang punya. Bukan, jadi berarti tidak ada bos, tidak ada tuan semua. Walaupun ada yang memerintah, orang tua perintah, Putri Desi kerja, ya kan? Ada yang ditugaskan untuk mengatur, tetapi semuanya kita sama-sama memilih. Tuan kita, bos kita adalah Allah. Makanya seringkali Bapak Timothy bilang, ketika orang so habis kerja, tunggu, mau bilang dulu Pak Bos di atas. Karena yang punya pekerjaan adalah Tuhan. Kita semua ini pekerja. Cuma kami dipercayakan untuk mengatur, mengelola. Masing-masing kita punya tugas. Sama seperti ini kan. Gereja sebagai tubuh Kristus. Tubuh ini kan punya fungsi. Ini ada otak, ada kepala yang mengatur. Ini ada yang bekerja. Tapi semua ini kita semua satu. Kesatuan yang masing-masing punya fungsi. Tetapi kepala kita adalah kepala gereja. Kepala gereja itu adalah Kristus. Nah, makanya sekali lagi ketika kita memahami bahwa gereja adalah rumah itu adalah milik kita bekerja di dalam rumah, ya harus penuh dedikasi. Kita penuh tanggung jawab dengan berdedikasi terhadap pekerjaan kita. Bahkan kita harus loyal, kita harus setia mengerjakan. Bukan hanya sekali saja, wah kita kerjakan ini, tapi harus terus menerus. Karena sekali lagi ini rumah kita. Kita harus jaga, kita harus pelihara terus. Supaya rumah kita ini menjadi rumah yang indah dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang beberapa poin yang secara sederhana ini akan memberikan pemahaman bagi kita. Dan supaya kita dapat menyikapi dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Bahwa kita punya tugas tanggung jawab, kita harus ambil bagian di dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu hal yang kurindu, haleluya, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur kami boleh berada di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kita menikmati bait Tuhan. Lebih baik satu hari
Aku minta ini. Aku minta ini Tuhan. Bapak bilang bahwa segala yang ada padaku ada di dalam rumahku. Oleh sebab itu mari datang ke dalam rumah Tuhan. Haleluya. Tuhan, lebih baik kita berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu Tuhan. Memuji Tuhan. Kita sedang bekerja. Ketika kita memuliakan nama Tuhan, kita sedang bekerja di dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita memuji, kita muliakan nama Tuhan, kita agungkan Dia. Oh lebih baik, oh lebih baik satu hari di hadapan-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari angkat suaramu, mari tinggikan namanya. Haleluya. Glory Yesus. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan. Haleluya. Dan menikmati lebih baik. Dengan lembut kita nyanyikan ini. Lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa kami umat Tuhan, bahwa kami jemaat yang mendiam berada di pelataran Tuhan. Kami mau menikmati segala kemurahan-Mu, menyembah-Mu, awal yang hidup. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Kita berada di pelataran Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kuasanya melingkupi hidup kita. Kuasanya semakin besar untuk menaungi hidup kita, sehingga semakin besar pertahanan hidup. Haleluya.
nikmati kehadiran Tuhan. Nikmati lawatan Tuhan. Kita sangat butuh Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita jatuh bangun karena kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi ketika Tuhan ada dalam hidup kita, ketika kita menghadapi masalah yang seringkali membuat kita akan terjatuh, tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Oleh sebab itu mari kita datang terus ke dalam pelataran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Kita butuh kuasa Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita banyak mengalami kegagalan dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini banyak persoalan dalam kehidupan kita karena kita jauh daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu Tuhan. Mari kita tepuk tangan. Haleluya. Selamanya. Haleluya. Ibu kepala berdoa. Ingin selalu bersekutu. Biarkan Roh tinggal
ini kami sudah dilawati dengan kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya Tuhan, firman-Mu selalu memberikan kami pengertian, selalu memberikan kami petunjuk, dan maksud-Mu selalu untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah diajarkan tentang gereja yang adalah rumah kami Tuhan. Dan saat kami sudah tahu firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Mampukan kami sama-sama jemaat-Mu saling bergandengan tangan, saling menopang, saling membangun untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami memiliki tujuan yang sama, sehingga benar-benar kami jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang dipakai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga dijauhkan dari kami untuk Tuhan jauh daripada-Mu, karena di luar Tuhan kami akan binasa. Akan ada banyak jalan yang salah yang akan kami ambil, tetapi di dalam Engkau kami akan selalu beroleh kemenangan demi kemenangan. Meskipun banyak tantangan, tapi penyertaan-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, berkati terus hamba-Mu yang Kau percayakan menjadi gembala sidang di tempat ini, maupun yang Kau percayakan dia sebagai dosen. Biarlah Kau tetap pakai dengan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu tetap bekerja, sehingga dia tetap terus menjalankan tanggung jawab dengan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami semua Tuhan dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami juga akan siap berkorban buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami terlalu yakin Tuhan, melalui kami juga Engkau sanggup Tuhan untuk memberkati, sehingga melalui kami juga kami dapat membangun pekerjaan-Mu, rumah-Mu di tempat ini, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami akan siap memberi dengan sukacita. Kami siap berkorban buat pekerjaan-Mu, dan kami yakin Engkau pasti akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan berikan korban persembahan. Sementara kita berikan persembahan, kita nyanyikan pujian Hatiku Rindu Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman pelayanan kita sepanjang minggu ini. Hari Senin biasanya kita akan adakan ibadah subuh jam 4.30 atau setengah 5 pagi. Diharapkan bagi Bapak Ibu semua, ini bukan berlaku hanya untuk pelayan Tuhan, tetapi ini juga berlaku buat kita. Usahakan atau beri waktu kita untuk Tuhan. Sebelum kita melangkah atau sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau ada waktu, mari datang ke gereja untuk kita bersama-sama beribadah singkat, berdoa bagi pelayanan kita di sepanjang minggu ini di jam 4:30 pagi. Kemudian hari Rabu, kita akan ada pelayanan Rabu Gembira di rumah Adik Sion di BTN Kakenturan yang di paling ujung di depan pangkalan ojek. Ya. Seperti biasa jam 3 sore. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang memiliki putra-putri usia 12 tahun ke bawah, diharapkan untuk membawa anak-anaknya, karena anak-anak kita juga perlu diajar untuk mereka supaya mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Kemudian hari Jumat ada ibadah doa dan tutup puasa, akan diadakan jam 4 sore di gereja ini. Dan dilanjutkan akan ada latihan bagi pelayan-pelayan yang melayani di hari Minggu. Diharapkan untuk kita semua boleh ambil bagian untuk mengikuti doa dan puasa. Kalau kita bisa dan kita mampu, mari kita belajar untuk berpuasa supaya pelayanan kita makin maju di dalam Tuhan. Puasa biasanya dari pagi, nanti kita akan tutup bersama-sama di gedung gereja ini dengan doa jam 4 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda dan remaja jam 5 sore, tempatnya di Pemudi Diana Rapitan, Kakenturan 1. Ya karena kemarin hari Sabtu kemarin nggak jadi di sana, karena ada ibadah pemuda dan remaja wilayah, jadi diundurkan besok hari Sabtu itu. Diharapkan bagi Bapak Ibu semua yang memiliki putra-putri remaja, usia remaja dan pemuda, untuk mengingatkan putra-putrinya supaya mereka juga turut ambil bagian di dalam ibadah pemuda dan remaja. Supaya anak-anak kita juga memiliki komunitas yang baik. Ya karena memang komunitas itu penting Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa sepanjang 24 jam menjaga anak kita. Kalau mereka dalam komunitas yang salah, itu akan menjerumuskan mereka. Tapi kalau mereka dalam komunitas yang benar, mereka akan maju di dalam Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, itu penting sekali. Sehingga saya harapkan, saya himbau untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri, usia pemuda dan remaja, untuk mengingatkan mereka, supaya mereka boleh datang beribadah di dalam pemuda dan remaja. Kemudian hari Minggu seperti biasa jam 7 pagi kita akan ada ibadah raya seperti ini. Diharapkan untuk setiap pelayan hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai untuk kita berdoa bersama-sama. Yang melayani ibadah, worship leader Ibu Mega atau Ibu Gembala, singer Ibu Ros, Ibu Yesi, Rebana, Putri, Kabela, dan Wulan. Multimedia nanti menyusul. Nah, ini pengumuman kita, pelayanan kita sepanjang minggu ini. Apakah ada tambahan? Oh, hari Minggu depan perjamuan kudus. Jadi diharapkan supaya kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan. Atas nama Bapak Gembala beserta jemaat yang ada di tempat ini, kami mengucapkan happy birthday kepada Ade Esra Ohotan. Panjang umur,
sehat selalu dan makin tumbuh besar di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan pujian Sebab Kau Besar, Ku beri kemuliaan. Sebab Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha mulia, Engkau Allah yang sudah menyatakan kebaikan dan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Tuhan sudah mempertemukan kami, Tuhan sudah membawa kami di tempat ini untuk kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati kehadiran-Mu, sebab kehadiran-Mu begitu indah dan luar biasa, sebab kehadiran-Mu yang akan terus menguatkan kehidupan kami, sebab kehadiran-Mu yang akan terus menopang hidup kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala ancaman yang dapat membahayakan kehidupan kami. Tetapi kuasa-Mu yang selalu menopang, menaungi kehidupan kami. Oleh sebab itu berkuasalah Tuhan atas kehidupan kami semua. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada, biar selalu dalam perlindungan Tuhan, biar selalu dalam naungan Tuhan. Dimanapun jemaat-jemaat Tuhan bekerja, dimanapun mereka pergi melangkah dalam setiap perjalanan, di setiap waktu,
Biar kuasa Tuhan yang menaungi, menopang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan ketika menghadapi pergumulan permasalahan hidup, kuasa Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan. Bahkan kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan yang ada, setiap profesi pekerjaan mereka, bahkan yang tidak memiliki pekerjaan atau usaha, biar kiranya Tuhan yang akan membuka usaha dan memberikan pekerjaan. Bahkan Tuhan sanggup dengan segala cara Tuhan untuk mengirim, memberikan berkat-berkat-Mu bagi setiap jemaat-jemaat yang setia, percaya dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kerinduan dari jemaat-jemaat Tuhan bagi keluarga mereka masing-masing, bagi suami, bagi istri, orang tua, anak, saudara-saudara, biar Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi. Karena ketika kami datang ke dalam rumah Tuhan, pasti ada jawaban yang daripada Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan selalu tepat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berdoa bagi bangsa negara kami ini, Tuhan tolong terus pulihkan dan selamatkan bangsa ini. Biar terus bangsa ini mengalami kemajuan dan perubahan yang lebih baik lagi dalam menghadapi berbagai persoalan. Biar kekuatan kuasa Tuhan yang selalu akan Tuhan nyatakan, sehingga bangsa ini akan terus dapat melewati setiap pergumulan. Bahkan bangsa ini akan terus diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Bahkan Sulawesi Utara, Kota Bitung, Kecamatan Mesa, bahkan Kakenturan 2, Kakenturan 1 dan sekitarnya, Tuhan tolong berkati pemerintah yang ada, berkati seluruh masyarakat yang ada, biar tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat keluarga Parit Maradesa yang ada, yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan tetap terus memberkati kehidupan mereka sekeluarga dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Begitupun juga keluarga Mangin Sembara Kamalaheng yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan tetap menolong, menyertai, memberkati usaha pekerjaan yang ada. Kuat sehat Tuhan selalu anugerahkan dalam nama Yesus. Bahkan kami semua juga, kami yakin dan percaya, kami sudah diberkati dan kami juga mau terus memberi untuk pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk sepanjang minggu dalam setiap kegiatan yang ada. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan biar semua boleh berjalan dengan lancar bagi nama Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah pekerjaanmu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah pulang ke tempat kami masing-masing. Tuntun sertai perjalanan kami pulang, tiba dengan segala selamat, membawa segala berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita kedangkan tangan kita, sembari kita berpengharapan kepada Tuhan. Angkat hatimu, naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat, kasih, rahmat, anugerah daripada Bapa di sorga, cinta, kasih sayang, keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, penghiburan, damai, sukacita, pertolongan dan persekutuan Roh Kudus yang menghantar hidup kita mulai saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Tiba waktunya, hari Tuhan, Dia akan datang menjemput hidup kita di atas awan permai untuk membawa ke tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, menikmati segala berkat daripada Tuhan. Terimalah janji Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Rahmat Tuhan kaya bagiku. Haleluya. Selamat hari Minggu. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara, bahkan yang sudah melayani. Ya Tuhan Yesus tetap menolong dan memberkati kehidupan kita semua. Haleluya.